Halo guys, jumpa lagi di Intekno dan ini adalah Mi 10T Pro yang sudah saya pakai selama kurang lebih 2 bulan. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya akan mereview jujur pemakaian 2 bulan Mi 10T Pro. Ada plus minusnya selama kurang lebih saya pakai 2 bulan. Dan pada video kali ini saya akan review apa saja sih plus minusnya Mi 10T Pro ini. Kesan pertama, megang Mi 10T Pro ini sangat premium. Saya suka dengan desainnya, terutama dengan modul kamera belakangnya. Bodi belakangnya yang berbahan kaca membuat HP ini memiliki kesan tidak murahan. Tapi di sisi lain saya kurang suka dengan warna cosmic black ya, karena bodinya yang glossy yang akan mudah meninggalkan sidik jari. Dan juga mungkin terkesan kaku ya jika ingin meletakkan ponsel ini, karena ini loh bump kameranya gede dan nonjol banget. Jadi ya hati-hati aja saat ngeletakin HP ini, walaupun ada opsi lain. Sekarang banyak case yang memberikan proteksi full ke bagian kameranya, tapi buat saya lebih suka tanpa case karena kerennya Mi 10T Pro makin kelihatan. Itu plus minusnya dari segi desain. Lanjut ke bagian performa, saya sangat puas dengan performa Mi 10T Pro ini. Walaupun masih menggunakan layar IPS LCD, saya suka dan bagus, bener-bener tajam warna IPS-nya. Untuk warna yang dihasilkan ya udah mendekati AMOLED ya. Karena layar Mi 10T Pro ini memiliki keakurasian warna dengan delta X kurang dari 0,63 ya. Semakin kecil DCI-nya maka semakin bagus warna yang dihasilkan. Ini bukan IPS abal-abal ya, karena warna yang dihasilkan juga natural, tajam dengan 650 nits dan HDR 10 plus-nya yang bikin enak di mata. Layar dengan refresh rate 144Hz nya mulus dipakai buat scroll-scroll media sosial, smooth banget. Ya tentunya ketika menggunakan refresh rate 144Hz, kalian akan menggunakan konsumsi banyak daya, tapi it's okay lah karena pengecasan Mi 10T Pro ini juga terbilang cepet ya. Dengan bawaan charger 33 watt, mengecas dari 20 hingga 100% hanya butuh waktu 1 jam. Ditinggal mandi, makan udah penuh lagi. Oh iya, sebagai catatan, layar IPS dengan 144Hz nya bukan berarti bakal terus-menerus mengaktifkan refresh rate setinggi itu ya. Karena layar Mi 10T Pro ini sudah menggunakan teknologi Adaptive Sync yang dapat menyesuaikan refresh rate sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pemakaian saya yang normal buat daily medsos, game ringan, YouTube mendapatkan SOT hingga 8 jam di settingan refresh rate 144Hz. Dan ketika di setting 60Hz bisa lebih awet lagi, dan dari pagi sampai malam pemakaian standar pas. Ya saya rasa cuma cas 1 kali bahkan bisa sampai tembus pagi lagi yang menyisakan baterai hingga 20%-an. Layarnya sangat responsif selama pemakaian, tidak ada touch delay ya. Untuk performa Mi 10T Pro menggunakan Snapdragon 865 ya, nggak usah ditanyain lagi ya. Untuk main game seperti Mobile Legends lancar-lancar aja, tidak menemukan frame drop di settingan rata kanan. Walaupun mode ultra sampai saat ini udah 2 bulan belum dibuka ya sama developer Mobile Legends-nya, kita tunggu aja. Main PUBG Mobile juga asik sih, dapat settingan Ultra HD Ultra. Kalau mau grafis oke dan frame rate lebih kencang, bisa setting ke settingan HDR Extreme. Ya kalau mau lebih kencang lagi kita bisa setting ke settingan smooth 90 fps. Untuk main Genshin Impact bisa sih main di settingan high 60 fps, tapi masih menemukan frame drop dikit ya. Dan fps standar rata-ratanya dapat atau stabil di kisaran 40 fps. Kalau mau main aman sih ke settingan medium 60 fps, dan saya rasa udah paling enak sih. Main game 15 menit baterai hanya berkurang 2-3%. Untuk segini udah terbilang awet ya. Untuk main di ruangan tanpa AC juga suhu ponsel stabil, tidak panas, cuma anget doang ya, wajar sih.
Oh ya, saya menemukan crash pada Mi 10T Pro ini. Saat saya menggunakan seperti biasa, entah ini penyebabnya apa ketika saya menggunakan HP ini untuk membuka aplikasi Mi Fit. Tapi HP kok lama ya nggak buka-buka. Pas saya close aplikasinya tidak bisa, cuma bisa tarik notif dari atas saja. Fitur close dan fitur kembali juga nggak berfungsi sama sekali, cuma kayak gini yang bisa kalian lihat. Dan saya coba sleep dan HP-nya dihidupin lagi, tetap aja. Dan saya coba restart, ya alhamdulillah bisa lagi. Tapi saya heran, ini Snapdragon 865 kok bisa crash gitu ya sistemnya. Coba pendapat teman-teman ini kenapa ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk shutter fotografinya lumayan bagus di kelasnya. Ya cuma 7 jutaan ya, tidak ada yang menonjol banget sih. Ya kita jangan samain dengan HP flagship yang harganya hingga 10 jutaan ya. Yang saya suka yaitu OIS Mi 10T Pro ini, ternyata stabil juga ya. Hilangnya jack audio 3,5 mm juga mungkin sebagian orang merupakan suatu kekurangan. Ya karena jika kemana-mana rasanya repot gitu jika harus membawa dongle converter jack to Type-C. Tapi buat saya tidak menjadi masalah ya, karena sekarang udah eranya orang menggunakan handset Bluetooth. Yang saya sayangkan itu pemposisian speaker bawahnya loh. Kenapa? Ya ini karena ketika digunakan buat main game, speaker bawahnya ini loh ketutup oleh jari kita. Tapi untuk kualitas suara yang dihasilkan sangat bagus. Stereonya dapat walaupun masih di bawah kakaknya yaitu Mi 10. Ya kita jangan berlebih ya, dia kan harganya lebih oke lagi ya. Dan buat orang yang ingin menjadikan Mi 10T sebagai ponsel utama untuk beberapa tahun ke depan, perlu kalian meninjau juga untuk kebutuhan penyimpanannya, karena di Mi 10T series ini termasuk Mi 10T Pro tidak menyertakan slot micro SD. Tapi menurut saya internal 256GB di Mi 10T Pro udah cukup besar untuk menyimpan dokumen-dokumen berkas hingga di tahun-tahun ke depan. Mungkin 2-3 tahun lagi cukup ya. Di Mi 10T Pro ini juga masih dilengkapi infrared Airbuster yang dapat digunakan untuk remote AC, TV, DVD, proyektor, dan lain sebagainya. Fitur MIUI-nya juga saya suka dan bagus. Saya rasa fitur di MIUI makin kesini makin optimal ya, makin simple dan elegan. Dan saya ngerasain yang paling aneh yaitu Mi 10T Pro ini selama 2 bulan pemakaian saya belum menemukan iklan loh di aplikasi bloatware Xiaomi-nya. Ya ini wow sekali sih, apresiasi, makin betah dengan MIUI sekarang. Fitur yang saya suka yaitu Mi 10T Pro udah ada pembersih speaker. Mungkin Xiaomi belajar dari Redmi Note 9 Pro ya. Terlebih lagi Mi 10T Pro ini bagian speaker depannya riskan kemasukan debu. Jadi fitur pembersih debu ini mungkin sangat efektif ya dan membantu. Karena jika kita menjalankan fitur ini, speaker akan mengeluarkan bunyi denging dan angin pada bagian speakernya. Dan ini keren sih, bagus. Dan itu sih review jujur plus minusnya Mi 10T Pro selama kurang lebih pemakaian 2 bulan versi Intekno. Bagaimana dengan versi kalian? Coba jika ada plus minus yang lain, boleh kalian sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Silahkan subscribe jika kalian suka dengan konten seputar gadget terbaru, karena di sini akan update smartphone terbaru setiap minggunya. See you again.